Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi hidup kita. Maka dari itu, mari kita persiapkan hidup kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan menggumuli kehidupan kami di bawah terang sabda-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya realita yang kami jumpai sehari-hari mendapatkan makna yang lebih dalam. Dan untuk itu ya Tuhan, berkaryalah dalam diri kami. Amin. Tatkala kita menjumpai sesuatu yang tidak benar dan tidak semestinya, sistem alarm dalam nurani kita berdering dengan nyaring. Saat itulah kita diperhadapkan pada suatu keputusan moral, yaitu mengabaikan atau melakukan aksi perubahan. Mengapa kita yang sudah paham tentang apa yang benar maupun salah, namun masih seringkali merasa enggan untuk berubah. Mengapa ada orang yang memiliki inisiatif dan giat melakukan perubahan, sedangkan yang lain kalau nggak disuruh-suruh, nggak pakai diawasi, nggak pakai dibentak, tobat rasanya sama dia. Seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki inisiatif adalah orang yang kasihan, karena mereka memiliki mentalitas budak. Orang dengan moralitas budak membangun sistem mental yang bekerja hanya kalau ditindas, dipaksa di bawah ancaman hukuman. Mereka yang bermoralitas budak hanya memikirkan imbalan yang akan diterima, bahkan sebelum ia bekerja. Dalam benaknya hanya ada perhitungan untung atau rugi, sebab dan akibat. Oleh karena itu, mereka terbiasa tidak berani menanggung resiko dari sebuah inisiatif. Lebih baik tanpa inisiatif daripada salah dan kena marah. Maka orang dengan tipe ini selalu berusaha untuk menghindari tanggung jawab dengan menjawab tidak tahu. Asisten rumah tangga di rumah mama mertua saya seringkali ketika ditanya jawabannya selalu sama. Kirangan nggih yuk, kula mboten ngertos. Alias tidak tahu. Moralitas budak senantiasa membangun benteng di balik rasa takutnya. Jika tipe ini memegang kuasa, maka mereka biasanya juga berperilaku menakut-nakuti orang lain sebagai senjatanya. Hayo, kalau kamu nggak nurut mama, mama marah. Hayo, kalau kamu nggak nurut papa, papa tidak belikan kamu sepeda, dan lain sebagainya. Orang dengan mentalitas dan moralitas budak mudah melampiaskan kesalahan kepada orang lain, sebab itu adalah sistem default otaknya. Maka bersaing secara curang adalah satu-satunya cara yang ia kenal untuk memenangkan kompetisi. Karena ia merasa tidak percaya diri jika ia harus berkompetisi secara fair. Nah, maka rasa setia kawan dan kerelaan untuk berkorban secara terhormat tidak ada dalam khasanah hidupnya. Pikiran mereka jarang diberi kesempatan untuk berpetualang dengan kreasi maupun bereksperimen untuk menemukan jalan keluar. Mereka cenderung menyebut segala kesulitan sebagai takdir. Titik. Stop. Dalam Perjanjian Lama, moralitas budak berkembang sepanjang sejarah umat Israel hingga kita yang sekarang ini hidup dalam perbudakan dosa. Maka semakin diberi aturan supaya benar, malah semakin banyak pelanggaran. Makin dilurusin, malah semakin bengkok. Namun syukur kepada Tuhan bahwa Ibrani pasal 10 ayat 19-25 berkata kepada kita demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Orang dengan moralitas yang merdeka akan membangun sistem mental sebagai seorang pemilik yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka ia adalah tuan atas pilihan hidupnya, karena Bapa Surgawi sendiri yang telah menganugerahkan. My life is my choice by His grace. Segala peristiwa dihayatinya sebagai hasil dari pilihan yang dibuatnya, bukan pilihan yang dibuat oleh orang lain untuknya. Bukan juga karena orang lain yang menyuruh-nyuruh dia. Oleh karena itu, ayat 23 Ibrani 10 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Orang dengan moralitas yang merdeka selalu memiliki inisiatif dan motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nurani orang yang merdeka tidak akan pernah abai atas kesalahan yang sedang terjadi. Kesadarannya tak akan pernah diam. Sebelum yang benar dilakukan, sebelum yang adil ditegakkan, entah orang lain memuji atau tidak. Ia sudah cukup bangga akan Bapanya yang di surga, sebab ia tahu bahwa Gusti Allah mboten nate sare. Mungkin ia pernah jatuh dan sempat merasa lelah untuk mencoba. Tapi orang dengan moralitas yang merdeka tahu bagaimana caranya untuk berdiri kembali, membangun kembali motivasi yang pernah sirna. Oleh karena itu ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Orang dengan moralitas yang merdeka selalu bekerja dengan cinta. My job is my passion. Maka ia tidak kunjung berhenti untuk berusaha sekalipun sekarang belum nampak hasilnya. Semua yang ada dalam pekerjaan ini adalah aset milik saya yang Tuhan percayakan kepada saya, dan itu semua berharga. Maka saya akan pelihara dan gunakan seoptimal mungkin. Dalam mentalitas ini, cara hidup yang boros bukanlah sebuah pilihan. Maka biasanya orang yang berpikiran positif cenderung mengembangkan sayapnya untuk terbang lebih jauh. Orang yang sukses suka untuk mencari sesama rekanan yang sukses agar ia memiliki pilihan hidup yang lebih banyak, belajar lebih banyak, memberi sumbangsih lebih banyak. Karena itu ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang dengan moralitas yang merdeka tidak pernah merasa khawatir akan adanya persaingan. Ia justru semakin bersemangat di dalam kompetisi yang sehat. Sebab sejatinya kompetisi adalah sebuah sistem evaluasi untuk memacu diri, termasuk berkompetisi dengan rekor pribadinya. Saat engkau mencapai keberhasilan atas kompetisi yang sulit, kebahagiaan yang Anda nikmati akan menghapus semua tangis kesulitan yang pernah engkau alami. Jika hari ini dalam pekerjaan Anda sekarang, Anda memiliki senior atau supervisor di atas level Anda atau coworker yang levelnya setara dengan Anda, cobalah untuk berani berinisiatif. Berikanlah saran tanpa berkesan menggurui, sebab ada kalanya mereka juga membutuhkan inisiatif input dari Anda. Saat mereka bingung mau mulai dari mana, maka janganlah takut untuk mencoba menelurkan buah ide Anda menjadi realita. Jika ide Anda secara value sudah benar, hanya saja penerapannya memang sedang gagal, mintalah kembali kesempatan untuk mencoba dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, jika Anda dalam pekerjaan Anda sekarang adalah seorang senior atau supervisor bagi rekanan yang levelnya di bawah Anda, firman Tuhan hari ini mengajak pada kita untuk memberikan ruang kerja yang penuh kreasi bagi mereka. Sempatkanlah waktu barang sejenak untuk mendengarkan keluh kesah mereka tentang tugas yang sedang mereka lakukan. Siapa tahu inovasi akan muncul dari sana, dan Anda tidak perlu merasa diserang atau digurui pada saat mereka melontarkan gagasan, bahkan komplain atas keputusan-keputusan Anda. Coba
Dengarkan dan renungkan saja. Kini kita kembali pada pertanyaan di awal renungan ini. Siapakah diri Anda? Orang dengan mentalitas budak atau orang yang merdeka? Orang yang merdeka selalu berinisiatif untuk mengadakan perubahan dan bangga atas perbuatan baik yang dilakukannya, sekalipun hanya Bapa yang di surga yang mengetahuinya.